membahas tentang musang lagi nih, musang. Pembahasan tentang musang itu tidak ada habisnya ya guys. Ini orang pada bertanya, Mas musang saya kok nggak mau makan, Mas musang saya kok nggak mau anteng. Woi, udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Adelian. Kali ini bicara tentang musang nih guys. Musang itu ya termasuknya binatang hama, tapi apa namanya, pipinya muruk ini. Tapi ya ini guys, kita bicara tentang musang. Musang sih. Lagi api masih pakai. Lagi api. Secara kategori musang itu guys, tanaman hewan yang hama ya guys, karena di daerah Sumatera, mungkin daerah mana-mana itu ini binatang ini sering ganggu tanaman petani gitu guys. Tapi kenyataannya sekarang bergesernya waktu itu, para musang-musang loper itu pada dipelihara. Mungkin dari musang akar lah, musang bulan lah, pokoknya sekitar musang lah. Ada musang Lombok, musang Bali. Nah, kita bicara tentang musang ya guys kali ini. Maaf nih, ngomongnya beletot, tapi ya tidak apa-apa. Kita hanya bikin konten ya guys. Ini si Cemplon nih guys. Kita belajar tentang musang itu gimana sih? Mungkin di channel-channel yang lain sudah dibahas, tapi di channel Adelian bukannya sok pinter, kita juga membahas tentang musang lagi guys. Di apa ini? Ini di grup musang loper banyak sekali ya komentar-komentar tentang, Bang musang saya kenapa begini, Bang musang saya kenapa begini. Itu banyak banget. Padahal kalau kita belajari tentang dunia musang itu dari pola makanan itu ya yang disenengin musang apa gitu loh. Misalkan pisang, pepaya, karena musang itu tergolong eksotik. Apa ya itu eksotik? Binatangnya serem seperti ini, gertaring, tapi dia suka dengan daging dan suka dengan buah-buahan dan suka dengan ya sayur-sayuran juga suka ya guys kalau dimasak itu. Itulah eksotiknya, istimewanya musang seperti itu. Biasanya kalau bertaring dan seperti ini sangarnya nih, wajahnya wajah yang sangar itu biasanya ya musang itu identik dengan makanan yang daging-dagingan ya guys, kayak macan, harimau. Tapi ini binatang ciptaan Tuhan yang sangat eksotik. Walaupun sangar, bentuknya serem, tapi dia suka buah-buahan. Nah guys, kita membahas tentang musang lagi nih, musang. Pembahasan tentang musang itu tidak ada habisnya ya guys. Ini orang pada bertanya, Mas musang saya kok nggak mau makan, Mas musang saya kok nggak mau anteng. Nah, kita kembali lagi guys, tergantung karakter musangnya. Mungkin dia stres, mungkin dia tidak nyaman di lokasi itu juga penting ya guys. Tapi saya ternak musang kok sudah lama, tapi kok sekarang berubah karakternya. Dulu jinak banget, lemot banget, nah sekarang kok berubah. Nah, itu mungkin karena musang itu ada sedikit ini ya, karena mungkin faktor birahi, ataupun mungkin memang musang kan adanya di alam liar. Dan misalkan Anda ternak dari kecil pun sampai besar, tiba-tiba karakternya berubah, ya memang itu karakter alam ya guys. Memang aslinya itu dia liar gitu guys. Nah, tapi misalkan ada yang
orang ternak dari kecil sampai gede, sampai sampai jinak total, sampai kemana-mana juga jinak, ke orang lagi juga jinak. Itu tergantung karakternya. Makanya saya dibilang di sini itu dibikin konten Adelian itu tergantung karakter musangnya. Jadi musangnya mungkin kalau pengen beli kecil, terus masalah musang sering gigit apa gimana ya, itu memang resiko musang loper ya guys. Kalau Anda memang tidak mau digigit ya jangan ternak musang, ternak kelinci, ternak kambing, ternak marmut aja nggak apa-apa itu. Dan tentang musang itu, kalau saya sendiri tuh hobi ya guys, hobi dengan musang, karena musang termasuk binatang eksotik yang saya bilang tadi. Dan orang itu di dalam kehidupan itu mungkin ada yang seneng reptil, seneng burung, seneng hewan-hewan lah, apalah, ikan atau gimana. Kalau saya di channel Adelian itu seneng sama musangnya ini. Makanya berkali-kali saya ganti musang. Saya juga pernah digigit tuh. Pernah digigit, ini lumayan dalam ini, tapi musangnya sudah saya jual. Tapi ini yang baru dapat saya ini musang karakter istimewa. Bahkan istri saya juga suka sama musang ini. Namanya Cemplon, usianya 1 tahun lebih. Waktu beli itu saya lepas di depan rumah itu nggak ngacir. Nah ini karakter yang istimewa ini. Ini jinak ya guys, ini jinak. Usianya 1 tahun, jadi belinya sudah gede kayak gini. Nah ini termasuk karakter yang istimewa nih musang saya. Makanya musang saya itu tidak dijual. Tapi kalau ada yang mau ngadopsi dengan harga 2 juta, 3 juta mungkin dilepas ya guys. Karena memang niatnya tidak dijual. Karena musang ini sangat istimewa menurut saya. Saya berkali-kali ganti musang, ini yang paling istimewa. Beli udah besar, datang ke rumah, saya lepasin langsung pre-room, langsung tidur di keranjang ini. Ini juga tidak ada ini, ruangan terbuka gitu. Terus langsung jinak tuh, ruangan terbuka, nggak ada kandang, nggak ada apa, langsung tidur di sini guys. Dan langsung anteng. Nah ini guys, ini karakter yang sulit banget orang mencari musang tuh yang kayak gini. Jadi biasanya kan adaptasi dulu atau gimana, mungkin pengenalan dulu dengan owner baru. Ternyata ini tidak. Saya jujur ya sering pakai sarung tangan. Nah, tapi karena saya nggak mau ngambil resiko, walaupun sejinak-jinaknya musang, saya tetap pakai sarung tangan guys. Tapi ya istilahnya mungkin para musang-musang loper, wah itu terlalu nggak baik, karena musang nanti, kita kembali lagi ya guys, tergantung karakter musangnya. Tapi ngomong-ngomong panjang lebar nih, jangan sampai tidak like dan subscribe di channel Adelian ya guys. Mari kita bahas lagi tentang musang. Musang itu ya hobi ya guys. Ini ada orang yang bertanya-tanya di grup musang itu, musang saya kok nggak mau jinak, nggak mau ini. Kita kembali lagi guys yang pembahasan awal. Kalau musang sudah nyaman, walaupun kita belinya sudah dewasa, itu nanti dia anteng sendiri guys, makan juga lahap. Terus kita kalau kasih makan itu tidak semau kita ya guys. Kira-kira musang maunya pisang, ya udah pisang aja. Misalkan kasih yang lain, kasih sedikit, mungkin kasih kepala ayam apa gimana, tergantung musangnya. Kalau musangnya besar, kepala ayamnya ya disuir-suir guys, dipotongin kecil-kecil. Jangan musang kecil kita masukin kepala ayam gede, ya nggak bisa makan ya guys. Kalau musang ini yang si Cemplon ini udah gede, udah 1 tahun lebih, wah ini apa-apa doyan ya guys. Alhamdulillah ini saya dapat musang itu. Ini kita cerita tentang musang nih. Terus ada lagi, bang, musang saya kok nggak mau ini, nggak mau itu, musang saya kok nggak mau makan, kurus. Kita kembali lagi, kalau musang sudah nyaman, nah ini kembali lagi nyamannya musang itu gimana? Mungkin kandangnya, wah kandangnya kok udah kandang baru apa gimana? Jadi kita kembali lagi, kalau musang sudah nyaman, walaupun kandangnya jelek, walaupun kandangnya karatan, walaupun kandangnya itu nggak bagus, kalau dia sudah nyaman ya anteng aja.
dia tidur, makan banyak gitu ya guys. Tapi kalau tidak nyaman, dia itu walaupun kandangnya bagus kayak gimana, wah dia itu pengennya lari terus, ngacir terus gitu loh. Dia tidak nyaman. Dan kembali lagi, kita mengatasi musang stres tuh gimana? Biasanya kita beli di tempatnya sana jinak, pas kita beli kok di rumah petakilan, nggak mau diem, nggak mau ini, agresif. Nah ini mungkin stres ya guys. Stres itu, cara mengatasi stres itu gimana? Diamkan dulu dia di kandang itu sehari, berdua hari, 3 hari, sampai seminggu lah. Tapi misalkan seminggu itu masih seperti itu, lu coba kandangnya dirubah, nggak di situ, digeser kemana. Mungkin dia sama orang-orang lewat, sama apa, mungkin ada hewan yang mengganggu dia. Nah itu guys, itu pembahasan musang. Terus masalah hair loss, nah ini pembahasan hair loss juga penting ya guys. Sengaja di channel Adelian membahas musang itu sampai detail lah. Hair loss itu ada 2 kategori, bisa dari penyakit, bisa mungkin dari luar penyakit. Maksudnya penyakit itu dari musang itu sendiri, dari tubuh musang sendiri, ataupun dari luar. Dari dalam musang misalkan mungkin penyakitnya ya itulah apa kayak jamur atau gimana, itu kan dari tubuh musang sendiri ya guys. Itu hair loss biasanya. Apa mungkin dari korengan, apa mungkin gimana kegesek-gesek itu. Nah itu cara ngobatinya saya pakai Dettol cair. Mana obat Dettolnya? Biasanya ada di sini. Dettol cair sabun, itu diolesin. Itu bagus guys, itu cepat sembuh. Tapi kalau kira-kiranya parah banget hair lossnya, mungkin ada bercak-bercak keluar darah apa tuh, ada baiknya ya disuntik di dokter hewan ya guys. Kalau untuk penanganan yang sangat realnya itu hair loss itu pakai Dettol cair. Yang paling kecil itu berapa di apotek, 13.000 itu paling efisien. Kita olesin sehari sekali, apa sehari 2 kali, nanti tumbuh bulunya cepat tumbuh lagi. Nah ini guys, ini si cemplon ini sudah anteng. Dari pertama beli kayak gini nih, ini saya bikin konten terus ya guys. Dan para pecinta-pecinta musang lover itu, kita wajar ya digigit, dicakar, itu sangat wajar sekali. Nah, maka dari itu untuk para musang-musang pecinta musang, jangan sampai tidak like dan subscribe ya guys. Dan mungkin orang-orang yang takut dengan musang besar, takut digigit karena giginya tajam, beli yang kecil ya guys. Tapi kalau di channel Adelia, beli yang kecil itu lama banget. Mendingan kita beli yang gede, yang jinak. Nah itu guys, itu lebih cepat ya guys. Kita kalau nongkrong bawa musang gede juga sip. Tapi kalau musang mbak-mbak, ibu-ibu yang suka musang, tapi pengennya musang yang kecil, ya tidak ada salahnya ya guys. Itu haknya panjenengan semuanya. Yang penting kita tetap musang lover ya guys. Ada salah-salah kata, mohon maaf nih yang sebesar-besarnya, karena pembahasan musang A sampai Z-nya masih acak-acakan, tapi tidak apa-apa. Yang penting berguna bagi para pecinta musang yang seluruh ada di Indonesia apapun di dunia. Salam dari cemplon nih guys. Lagi galak ini guys. Oke, begitu dulu lah. See you, love you, bye bye.